kalau dalam kasus ini ya, misalkan saya akan membuka yang animasi burung saja. Ya, saya akan membuat sebuah animasi yang tentang burung. Kita coba membuat file baru. Saya akan mencoba membuat sebuah burung yang sedang terbang ya. Oke. Nah, untuk membuat sebuah burung yang terbang, di sini saya akan membuat sebuah dua bagian sayap ya. Sayap 1 dan sayap 2. Jadi perhatikan di layar, saya memiliki sebuah kurva seperti ini. Saya kasih warna biar lebih jelas. Oke, saya memiliki kurva seperti itu. Kemudian ini saya convert menjadi simbol, namanya sayap. Oke, terus kemudian saya memiliki 2 buah sayap ya. Jadi saya duplikasi, kemudian saya letakkan di sini. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, 2 sayap ini saya seleksi dan saya convert menjadi simbol. Saya beri nama burung. Oke, jadi burung itu modelnya seperti itu. Saya double klik, kemudian saya akan menganimasikan burung ini. Awalnya saya tata dulu posisinya, titik pusatnya, biar dia bisa seperti ini sayapnya, ya biar terpusat. Terus kemudian, supaya dia bisa dianimasikan secara twin, ya masing-masing objek harus memiliki layer sendiri-sendiri. Maka di sini seleksi semuanya, saya klik kanan dan saya pilih distribute to layers, ya sehingga dia akan punya 2 sayap seperti itu ya. Nah, Anda perhatikan ada 2 layer sayap. Nah, sekarang saya akan menganimasikan secara motion twin. Jadi di sini saya akan menganimasikan frame pertama agak turun ke bawah seperti ini. Ya. Terus kemudian agak naik sedikit seperti itu. Terus kemudian di akhir frame 30 juga sama posisinya. Sementara di frame ke-15 saya tambahkan insert keyframe, saya turunkan dan sayapnya saya naikkan. Nah, lalu saya tambahkan classic twin sehingga hasilnya seperti ini. Oke ya, Anda perhatikan saya satu dan dijalankan hasil burungnya seperti ini. Ya, sangat sederhana sebenarnya ya, membuat sangat sederhana. Nah, sekarang saya akan membuat burung ini jumlahnya banyak. Ya, jumlahnya banyak. Jadi di Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Nah, kita jalankan, maka dia akan berbaris bersama-sama, bergerak bersama-sama. Apabila Anda ingat, minggu lalu saya membuat burung ini menjadi lebih fleksibel, yaitu dengan menggeser-geser frame-nya. Nah, tapi di sini nggak bisa seperti itu karena ini movie clip. Kalau Anda ubah salah satunya, semuanya akan berubah. Ini yang terjadi. Nah, burungnya baris, bergerak bersama-sama. Nah, tadi ada yang tanya, bagaimana supaya waktunya atau timingnya bisa diganti-ganti tuh burungnya? Supaya apa? Supaya variasi, supaya kaku. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan yang namanya mode grafik. Ya, apa itu mode grafik? Mode grafik itu adalah mode simbol yang ketiga. Nah, jadi simbol itu ada movie clip, ada button, ada grafik. Kita mempelajari yang ketiga langsung ya, button beberapa akan datang. Nah, sebagai contoh, apabila satu objek ini, satu burung ini saya klik, dan saya lihat di sebelah properties, kanan atau bawah atau manapun, tergantung setting layar Anda. Nah, di situ Anda ubah jadi grafik, ya ini ada movie clip, button, grafik. Dari movie clip Anda geser menjadi grafik, dan ini saya jalankan, maka yang grafik tadi dia tidak bergerak. Ya, yang movie clip dia tetap bergerak, yang grafik dia bergerak. Nah, kenapa kok tidak bergerak? Karena ada grafik itu membutuhkan timeline, ya, dia membutuhkan jeda waktu yang sama untuk memainkan animasi yang ada di dalamnya. Jadi kalau movie clip itu keunggulannya adalah satu frame saja, dia sudah bisa
Ini burungnya saya kasih warna yang berbeda biar Anda paham. Nah, yang warna merah ini grafik. Anda lihat grafik. Yang warna biru ini movie clip. Nah, yang warna biru meski hanya satu saja, ketika dijalankan dia bisa animasi di dalamnya bisa dimainkan. Sementara yang merah tidak bisa. Nah, terus apa fungsinya? Yang merah itu butuh durasi waktu. Jadi yang merah itu butuh waktu kayak gini. Kalau ini saya tambahkan insert frame, ya, saya tambahkan insert frame durasi waktu, maka Anda perhatikan, nah, dia sendirian bergerak di timeline. Sementara yang lain diam, simul klipnya. Jadi ada fungsinya itu ada macam-macam ya. Sementara kalau sudah dikontrol enter dia bergerak bersama-sama. Nah, ada yang menarik dari sini ya. Ada perbedaan antara klip dan grafik. Movie clip dan grafik persamaannya di dalamnya sama-sama ada animasinya. Di dalamnya klik, di dalamnya animasinya. Ya, burung karena ini sama-sama burung, berarti di dalamnya ada animasinya sama. Movie clip hanya membutuhkan satu keyframe saja untuk memutar. Sementara grafik dia membutuhkan durasi, membutuhkan waktu untuk memainkan animasinya. Jadi kalau di sini tadi hanya ada satu frame seperti ini, maka burungnya akan diam, grafik ya, yang merah akan diam, yang biru akan bergerak. Nah, sementara itu, apabila dia memiliki beberapa frame sesuai durasinya, maka yang grafik dia bisa kelihatan di timeline. Sementara yang movie clip dia tetap hanya menampilkan di frame 1. Oke, padahal gerakannya sama. Kenapa kok sama ya? Sama-sama bareng, semuanya sama-sama dari frame 1. Tapi ketika dikontrol enter, movie clip kelihatan, grafik kelihatan. Tapi sebelum dikontrol enter, yang kelihatan hanya grafik. Nah, jadi mana yang unggul? Dua-duanya ada fungsinya. Nah, movie kalau Anda klik, di sini tidak ada properties untuk mengatur frame. Anda lihat hanya nama, terus kemudian posisi dan seterusnya. Sementara kalau grafik, ada pengaturannya di situ. Ya, di situ ada pengaturan yang lebih menarik, yaitu apa? Ini pengaturannya, yaitu ping. Nah, kemudian ada timeline dan sebagainya. Sebagai contoh, kan mulai akan dari frame 5. Nah, atau frame 10 ya, kita akan berangkat dari frame 10. Nah, yang movie clip yang warna biru, dia berangkat dari frame 1. Nggak bisa diganti udah, movie clip ini nggak bisa diganti, selalu berangkat dari frame 1. Jadi selalu baris. Sementara kalau si grafik, dia bisa di-set mulai dari frame berapa. Bahkan katakanlah kalau mau bergerak, setelah bergerak dia diam, itu juga bisa. Ya, jadi setelah bergerak dia diam, itu di sini ada macam-macam. Ya, jadi ketika di sini ini dimainkan, terus kemudian berhenti. Nah, kalau ini dijalankan, dia cuma bermain sekali langsung berhenti. Ya, yang movie clip nggak punya sendirian saja atau di pause. Ya. Jadi dia tidak mau bergerak meskipun punya frame, atau dia juga punya yang namanya putar balik di reverse. Nah, di reverse sekali muter balik. Atau ini di loop terbalik. Ya, di loop terbalik itu muter balik. Jadi ada beberapa opsi nih. Di yang lain nggak punya si apa itu namanya si movie clip. Jadi ada perbedaan yang signifikan ya. Keduanya fungsionalnya beda-beda. Jadi kalau untuk mengontrol si objek di layar itu akan lebih baik kalau menggunakan grafik. Sementara kalau untuk mengontrol movie clip yang ada di itu namanya yang ada di layar, misalkan Anda membuat interaktivitas dan sebagainya yang butuh satu frame saja, maka itu menggunakan movie clip. Grafik nggak bisa dikasih kode, movie clip bisa dikasih kode. Nah, itu juga perbedaan yang signifikan juga. Ya. Nah, terus fungsinya apa? Praktik aslinya bagaimana? Coba lihat praktik aslinya. Kalau burung ini semuanya ubah jadi grafik. Oke. Terus kemudian loop ya, ini loop. Kemudian masing-masing saya ubah. Yang ini start dari 10,
Yang ini startnya dari 1, yang ini startnya dari 5 misalkan, yang ini start dari 3, yang ini startnya dari 12, yang ini startnya 8. Nah, sekarang saya sudah memiliki beberapa ekor burung ini yang dia itu memiliki gerakan frame yang berbeda-beda. Sudah tidak kaku lagi. Jadi untuk membuat animasi dia sama sekali tidak kaku. Beda dengan yang tadi baris kayak baris. Kalau sekarang dia tidak kaku. Karena apa? Startnya berbeda-beda. Oke, sampai di sini kan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang bingung mau diulang juga saya persilahkan. Pak, bertanya Pak. Ya, silakan Mas. Berarti untuk step awal itu harus dijadiin movie clip baru ke grafik atau bisa langsung ke grafik Pak? Langsung ke grafik bisa Mas. Terus Oh, dijadikan dulu. Tapi biasanya kalau saya itu lebih cenderung suka ke movie clip. Kenapa? Karena lentur movie clip itu. Dijadikan grafik juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi langsung dikasih kode juga bisa. Tapi kalau saya membuat grafik dulu, nanti ketika dijadikan movie clip agak repot nantinya ya. Karena grafik tidak mengenal kode. Kalau movie clip mengenal kode. Jadi kalau saya biasanya saja saya itu hanya main kebiasaan saja. Saya dari movie clip kalau butuh jadi grafik saya ubah jadi grafik. Hanya iya. kebiasaan, ya. Tapi Ya kalau berarti misalnya Anda mau buat dari grafik langsung ya boleh-boleh saja, bisa-bisa saja. Sifatnya sama berarti seperti movie clip ya. oh iya Pak. Berarti kalau di grafik itu nggak bisa diklik itu ya Pak? Nggak bisa di Yes, dalamnya ada animasi? bisa sama Mas. Nah ini Oh kalau bisa. grafik pun ini di double click juga sama. Ini kan statusnya sudah grafik lihat nih, simbolnya sudah simbol grafik. Oh iya deh Dia Pak. juga punya timeline. Yang beda timelinenya itu hanya button ya. Button itu timelinenya nggak kayak gini. Button itu timelinenya ada 4 saja. Tapi kalau di luar button semuanya punya seperti ini dan bisa dimainkan. Tapi itu tadi ingat grafnya butuh durasi. Ini butuh durasi, durasi itu ini panjangnya ini. Ini kalau saya buang ya, saya buang ininya, saya remove frames ya, hanya 1 frame saja. Saya jalankan dia nggak jalan si burung itu. Kalau movie clip jalan dia, hanya 1 frame. Kalau grafik dia nggak jalan. Kalau grafik dia butuh durasi. Insert. Nah ini durasinya ini. Oh iya iya. Nah, jadi ada keunikan masing-masing ya, karena namanya dalam multimedia interaktif itu, animate itu harus meninjau beberapa aspek. Kadang butuh grafik, kadang butuh movie clip, kadang butuh tombol. Ketiga-tiganya ini behavior-nya beda-beda, fungsinya beda-beda. Oh iya Pak. Baik, terima Ya, kasih Pak. oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang bertanya? Ya, kalau tidak bertanya, saya ingin Anda mencoba membuat yang burung ini dulu ya. Buatlah burung ini terbang bervariasi, ya frame-nya seperti ini. Waktunya 15 menit ya untuk membuat burung ini. Nanti sembari Anda membuat burung ini, nanti saya akan beri teka-teki yang menarik juga terkait dengan grafik. Silahkan waktunya 15 menit dari sekarang ya, saya persilahkan.